Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Jumat 28 Januari 2022 terangkum dalam Sumeko News. Kota Palembang mendapat tambahan 300.000 sambungan gas dari SKK Migas perwakilan Sumbaksel. Kabar baik itu diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa usai menerima kunjungan manajemen SKK Migas perwakilan Sumsel Jumat 28 Januari. Guna merealisasikan penambahan jaringan gas sebanyak 300.000 sambungan dari SKK Migas Sumsel, Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa menyatakan telah melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan. Terlebih dahulu akan dipastikan pipa induk yang telah dipasang di 18 kecamatan dalam Kota Palembang. Selanjutnya pemetaan bagi kebutuhan rumah tangga di Kota Palembang. Targetnya pada tahun 2023 sudah tersambung semua. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Palembang mengungkapkan Kota Palembang mendapat sebanyak 300.000 sambungan gas, tapi sambungan tersebut multi. Sambungan gas bantuan dari pusat bekerja sama dengan Kementerian SDM. Saat ini masih dalam proses survei. Pertama yang akan dapat ialah Kota Batam dan Kota Palembang untuk 18 kecamatan. Tahun ini bantuan yang diterima meningkat dari tahun 2020 hanya dapat 10.000 sambungan untuk 5 kecamatan. Naba, Sumeko TV melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Ogan Ilir melakukan rilis khusus penggerebekan penyalahgunaan narkoba di Desa Sekonjing, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir pada Selasa 26 Januari. Sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat lalu, selain sabu-sabu, polisi juga mengamankan 16 butir amunisi. 4 tersangka yang turut diamankan yakni YG, SN, TG, dan EM. Terhadap 4 tersangka, Satreskrim Polres Ogan Ilir menerapkan pasal 114 KUHP, yaitu mengedarkan dan menjual. Kemudian pasal 112 KUHP tentang kepemilikan dan pasal 132 KUHP tentang pemufakatan jahat. Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, ancaman hukuman bagi keempat tersangka minimal 5 tahun dan maksimal penjara seumur hidup. Eti, Sumeko TV melaporkan. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo kembali berkunjung ke rumah Mak Ona yang tinggal di rumah papan berukuran 3x3 meter, tepatnya di Jalan Takwa Mata Merah, Lorong Seputat, Kelurahan Selincak, Kecamatan Kalidoni, Palembang, Jumat 28 Januari. Kunjungan itu dilakukan usai melaksanakan sholat subuh berjamaah di Musola Al-Ikhlas tidak jauh dari lokasi. Wali Kota Palembang yang mengenakan baju koko warna putih dikombinasikan dengan jas berwarna hijau muda dan sarung motif kotak merah datang ke rumah Mak Ona menggunakan sepeda motor. Kondisi jalan tak menyurutkan semangat Harnojoyo bersama rombongan dan tokoh masyarakat berkunjung ke rumah Mak Ona. Harnojoyo memberikan bantuan sembako dan uang tunai kepada Mak Ona, berharap dapat meringankan beban Mak Ona. Harnojoyo juga berharap kepada masyarakat sekitar lebih peduli. Denny, Sumeko TV melaporkan. Ahli dan arkeolog meyakini batu nisan kuno yang ditemukan di kawasan Pasar 16 Ilir Palembang memiliki unsur budaya dan sejarah tentang Kota Palembang. Namun belum bisa dikatakan secara gamblang apakah keenam batu nisan tersebut memiliki hubungan dengan Kesultanan Palembang. Terungkap dalam diskusi di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel Jumat 28 Januari. Para ahli dan arkeolog yakin bahwa batu nisan kuno yang ditemukan di kawasan Pasar 16 Ilir Palembang mempunyai nilai sejarah. Diskusi dihadiri arkeolog dari Balai Arkeologi Sumsel, tokoh budaya dan sejarah Sumsel, dan Kepala Dinas Pariwisata Sumsel, Aufa Sahrizal.
Menurut Aufa, banyak berita yang beredar mengenai penemuan batu nisan tersebut. Temuan itu memiliki unsur budaya dan sejarah, khususnya sejarah kota Palembang. Mengingat batu nisan tersebut usianya sudah mencapai ratusan tahun. Bahkan di salah satu batu nisan tertulis jelas dari tahun 1310 Hijriah. Kendati demikian, belum ada yang bisa memastikan apakah temuan tersebut merupakan batu nisan yang masih ada hubungannya dengan kesultanan yang ada di kota Palembang. Tim arkeologi serta ahli sejarah masih mencari tahu dan meneliti lebih dalam lagi tentang temuan yang menggemparkan masyarakat kota Palembang itu. Kepala Balai Arkeologi Sumsel Wahyu Rizky Adivani menyatakan pihaknya akan terus menggali lebih dalam atas temuan keenam tersebut. Untuk itu perlu dukungan dari masyarakat kota Palembang, khususnya jika ada yang mengetahui tentang batu nisan tersebut, untuk segera memberikan informasi kepada tim arkeologi. Hal ini dapat memudahkan tim dalam menggali sejarah tentang keenam batu nisan kuno yang ditemukan. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Memantik perhatian masyarakat akan sejarah Kesultanan Palembang, sejumlah sejarawan dan garis keturunan Raja-Raja Kesultanan Palembang menggelar ziarah dan diskusi makam para raja dan Sultan Palembang di Kompleks Makam Candi Welan Palembang Jumat 28 Januari. Febri Alintani, Ketua Pelaksana Diskusi, mengatakan diskusi membahas perbaikan lingkungan makam dan pembuatan sertifikat makam Kerajaan Palembang yang bertujuan memiliki kepemilikan dan perlindungan yang jelas terhadap makam-makam tersebut. Rata-rata makam raja di Palembang tidak ada sertifikat. Tujuannya mengantisipasi agar makam tidak diambil orang yang tidak bertanggung jawab. Febri berharap kepada pemerintah kota Palembang mendukung program ini, karena Raja Palembang terdahulu yang mengembangkan kota Palembang. Sultan Mahmud Badruddin IV Jayawikrama mengungkapkan, hendaknya masyarakat jangan menilai dari segi ekonomisnya saja, tetapi sisi religius yang lebih utama dan nilai-nilai dalam penemunya. Sementara itu, sejarawan kota Palembang Kemas Ari Panji menuturkan tujuan ziarah sangat baik karena menghargai dan mendoakan para raja dan sultan. Naba, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.